Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang insyaallah dirahmati Allah ini. Salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Jamaah majlis sholihin yang insyaallah dirahmati Allah, ini sudah masuk dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan, juga penghujung bulan Ramadan. Maka dari itu ada baiknya kita perbanyak amalan ibadah kita, perbanyak zikir kita kepada Allah, perbanyak ibadah yang lain-lain yang bisa meningkatkan pahala agar kita dapat keutamaan Ramadan. Nah, salah satu bentuk untuk mendapatkan pahala yaitu bisa dengan memperbanyak tilawah, bisa dengan itikaf, bisa dengan sholat, memperbanyak sholat. Nah, saya di sini akan bahas tentang macam-macam sholat sunnah yang bisa dilakukan untuk memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir. Kita semua tahu bahwa sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab di akhirat nanti. Kita sehari melaksanakan 5 kali sholat wajib, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jika dijumlah maka semua adalah 17 rakaat. Nah, selain sholat wajib, selain sholat fardu ini ada juga sholat sunnah. Nah, sholat sunnah ini jika dikerjakan akan mendapat pahala, dan jika tidak dikerjakan tidak apa-apa. Yang pertama yaitu adalah sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah tahajud ini dilaksanakan setelah sholat isya sampai sebelum subuh dengan syarat harus tidur terlebih dahulu. Sholat tahajud ini lebih utama dilaksanakan ketika sepertiga malam atau sekitar jam 3. Nah, jika kita sholat tahajud tapi tidak tidur dulu, itu tidak apa-apa, tetapi kurang afdol. Jumlah rakaat sholat tahajud ini bisa 2 rakaat, 4, 6, 8, dan 12 rakaat. Waktu tahajud ini adalah waktu mustajabnya doa. Jadi jika kita bisa bangun untuk sholat tahajud, kita dianjurkan untuk doa kepada Allah, karena itu termasuk waktu yang mustajab. Nah, sholat tahajud ini juga memiliki beberapa keutamaan, yaitu hati kita bisa menjadi tentram, lalu juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh, karena jika kekebalan tubuh kita lemah, kita akan terserang penyakit. Yang kedua adalah sholat witir. Sholat witir itu artinya adalah ganjil. Maka dari itu rakaat dari sholat witir ini juga ganjil. Misal 1 boleh, 3 juga boleh. Nah, jika bulan Ramadan ini kita melaksanakan sholat witir setelah sholat tarawih. Jika di luar bulan Ramadan biasanya orang-orang melakukan sholat witir itu setelah sholat tahajud. Biasanya 8 rakaat sholat tahajud dilanjut 3 rakaat sholat witir. Kalau belum bisa, ya 2 rakaat sholat tahajud dilanjut 3 rakaat sholat witir, dan seterusnya. Nah, ini juga memiliki keutamaan karena Allah itu menyukai ganjil. Yang ketiga itu adalah sholat duha. Sholat duha ini adalah sholat yang dilaksanakan saat matahari naik sepenggalah. Kalau dikonversikan ke jam sekarang mungkin jam setengah 7-an sampai jam 11-an. Kalau kata ustaz saya itu jam 11 lebih 10. Nah, jumlah rakaat salat duha ini juga sama seperti salat tahajud, bisa 2, 4, 6, 8, dan 12.
Nah, keutamaan sholat duha ini adalah kita menyedekahi 360 sendi yang ada dalam tubuh kita. Dan juga ada yang mengatakan kita bisa dilancarkan rezekinya. Ada juga yang mengatakan kita bisa diampuni dosanya walaupun dosa kita ini sebanyak buih di lautan. Nah, sholat duha ini adalah sholat sunnah yang paling mudah yang dapat kita lakukan karena tidak harus bangun pada pagi hari suntuk, dan ini dilaksanakan ketika kita bangun. Jadi kalau kita melakukan sholat duha ini juga ada keutamaan yang sangat mewah, yaitu kita bisa masuk surga lewat pintu khusus yang namanya pintu duha. Maka semoga kita bisa istiqomah melaksanakan sholat duha ini. Yang keempat itu adalah sholat sunnah rawatib. Sholat ini adalah sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Qobliyah itu artinya sebelum sholat fardu, dan ba'diyah itu setelah sholat fardu. Nah, sebenarnya sholat sunnah rawatib ini ada yang sunnah mu'akkadah dan ghairu mu'akkadah. Tapi yang biasa kita lakukan itu qobliyah sama ba'diyah di semua sholat fardu, kecuali ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Keutamaan sholat rawatib ini, kita bisa menyempurnakan sholat fardu kita, karena kita tidak tahu apakah sholat fardu kita ini sempurna, diterima Allah atau tidak. Karena biasanya kita memikirkan hal yang lain atau biasanya ngantuk dan sebagainya. Maka sholat sunnah rawatib ini menyempurnakan sholat fardu kita. Yang kelima yaitu sholat istikharah. Sholat istikharahnya adalah sholat yang dilakukan ketika kita memiliki beberapa pilihan. Nah, misal saya ini sedang mendaftar SMA, terus saya ini keterima di SMA 1 Simo, juga keterima di SMA 1 Boyolali. Nah, saya bingung mau pilih yang mana. Maka dianjurkan untuk sholat istikharah agar Allah itu memberi petunjuk, agar Allah itu memantapkan kita di satu pilihan. Nah, petunjuk itu dapat berupa mimpi atau bisa dari kejadian tak terduga atau lain-lain. Nah, sholat istikharah ini dilakukan 2 rakaat. Yang keenam itu adalah sholat taubat. Sholat taubat ini adalah sholat yang dilakukan ketika kita setelah melaksanakan maksiat dan kita benar-benar ingin bertaubatan nasuha. Sholat ini dapat dilakukan kapan saja, tapi ada waktu-waktu yang tidak boleh dilakukan sholat ini, yaitu mulai dari terbit fajar kedua hingga terbit matahari, lalu saat terbit matahari hingga matahari naik sepenggalah sampai sholat duha, terus saat matahari persis di tengah-tengah hingga terlihat condong di antara itu sholat zuhur, terus mulai dari sholat asar hingga matahari tenggelam sampai maghrib. Dia sampai asar sampai maghrib itu tidak boleh sholat taubat. Nah, tata cara sholat taubat itu boleh dilakukan 2 rakaat, 4 rakaat, atau 6 rakaat. Yang penting pas bagian sujud terakhir itu kita mengucapkan munajat pada Allah, mengakui dosa-dosa kita dan kesalahan kita, serta mohon ampun pada Allah dengan segala kerendahan diri kita. Nah, itu beberapa sholat sunnah yang bisa dilakukan agar bisa maksimalkan ibadah di 10 hari terakhir ini. Sebenarnya masih ada banyak sholat sunnah yang lainnya, seperti tahiyatul masjid dan sholat wudhu. Tapi itulah yang biasanya sering dilakukan. Nah, karena ini 10 hari terakhir, semoga kita bisa meningkatkan amal kita dengan semaksimal mungkin, dan semoga kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan karena ini malam ganjil, dan katanya itu Lailatul Qadar turun pada malam ganjil, dan ini kebetulan adalah malam 25. Nah, ada baiknya kita nanti maksimalkan ibadah kita. Nah, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kultum yang saya sampaikan, lalu bisa mengamalkannya. Sekian dari saya. Jika ada salahnya itu dari saya sendiri, jika ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.